Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bersama dengan teman-teman mengenai pentingnya mikronutrien pada remaja putri. Alhamdulillah kita sama-sama belajar teman-teman ya. Semoga kita nanti bisa sama-sama mengetahui apa sih pentingnya mikronutrien pada remaja putri yang mana selama ini tadi sudah disampaikan oleh Teh Eno bagaimana kelakuan para remaja putri yang saat ini yang akhirnya bisa menyebabkan kekurangan gizi bahkan ataupun kelebihan gizi yang ini akan sangat berpengaruh pada pola hidup mereka ya, pola makan mereka, dan akhirnya nanti kita lebih ke detail lagi ke mengenai mikronutrien pada remaja dan juga bagaimana penanggulangannya di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengambil penanganan anemia tersebut pada remaja. Oke, kita lanjut aja. Kita nanti ada beberapa hal yang dibahas mengenai apa itu mikronutrien, terus kemudian pentingnya mikronutrien, serta macam dan sumber-sumber apa aja yang ada pada mikronutrien. Tadi tidak semuanya ya kita bahas. Kemudian juga mikronutrien apa yang menjadi pencegah anemia serta penghambat asupan mikronutrien, dan insya Allah nanti kita bahas bersama-sama di sini. Oke, mikronutrien itu apa, teman-teman? Kita tahu bahwa mikronutrien tersebut adalah merupakan salah satu zat gizi atau nutrien yang diperlukan oleh tubuh manusia selamanya, yang mana dalam jumlah kecil, dan ini bermanfaat dalam melaksanakan fungsi-fungsi fisiologis pada tubuh manusia dan juga hewan, tetapi tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh ya. Kemudian kita mau dapat dari mana ya? Jadi mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral yang harus didapatkan atau bisa didapatkan dari makanan yang dikonsumsinya selama ini, karena tidak bisa dibuat oleh tubuh manusia. Dalam keperluan sehari-hari ya, kita walaupun jumlahnya kecil ya, biasanya kurang dari 100 mikrogram dalam per hari. Disinilah pentingnya mikronutrien, walaupun kecil tetapi tetap sangat dibutuhkan. Kalau makronutrien itu cukup besar ya, seperti apa saja? Karbohidrat, protein, lemak tadi yang sudah dibahas oleh Teh Eno tadi ya, mengenai gizi seimbang, kebutuhan gizi seperti apa secara makronya, dan nanti secara mikro pun tadi sudah jelas dibahas untuk khusus Fe atau zat besi yang sangat dibutuhkan oleh para remaja putri saat ini. Kemudian meskipun diperlukan di dalam jumlah kecil ya, namun keberadaannya di dalam tubuh sangat esensial atau sangat bermanfaat, di mana kekurangan mikronutrien tersebut di dalam tubuh dapat berakibat ancaman serius bagi kesehatan. Contohnya bila kita kekurangan vitamin A ya, akan menyebabkan kebutaan ataupun bisa menghambat proses pertumbuhan. Oke, itu tadi adalah pengertian secara global mengenai mikronutrien. Kita lanjut mengenai pentingnya mikronutrien. Di sini fungsi mikronutrien sangatlah penting. Dia berperan di dalam pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Ada beberapa contoh, misalkan adalah bila kita kekurangan dalam kalsium, sehingga kita di sini tahu bahwa kalsium itu akan memberikan kontribusi ataupun pengembangan yang tepat di dalam pertumbuhan tulang dan gigi. Bila kita kekurangan, otomatis pertumbuhan gigi dan tulang juga akan terhambat. Begitu juga dengan yodium ya, yang akan sangat penting peranannya dalam perkembangan tiroid yang tepat dan juga perkembangan sel-sel otak pada masa berada di dalam janin. Selanjutnya mengenai besi ya atau Fe, di sini juga sangat berkontribusi dalam metabolisme dan juga keseimbangan energi. Makanya kalau misalkan kita kekurangan Fe, tadi sudah disebutkan di dua pemateri sebelumnya bahwa kita selalu mudah lelah, letih, lesu. Itu karena asupan kita di dalam Fe sungguh belum maksimal, sehingga bisa untuk keseimbangan energi, metabolisme dan keseimbangan energinya tidak bisa maksimal, sehingga kita bisa mengalami 5L tersebut ya. Dan yang keempat contohnya adalah mengenai magnesium ya. Dia di sini berperan dalam membantu mencegah penyakit jantung dan juga mengatur irama detak jantung serta aktivitas otot di dalam jantung. Jadi walaupun beberapa jenis mikronutrien ini
dibutuhkan dalam jumlah kecil, tapi ternyata peranan di dalam tubuh sangat bermanfaat sekali. Oke, teman-teman, ini adalah gambaran ini saya dapatkan dari materi dari salah satu dokter di seorang dosen di kampus Unair Surabaya. Ya, beliau waktu itu memberikan materi di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan bahwa pentingnya zat mikro pada awal kehamilan. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena sasaran ini kita adalah remaja putri saat ini, di mana dia adalah calon para ibu yang harus paham tentang pentingnya mikronutrien tersebut. Jadi di sini zat gizi mikro sangat penting pada masa awal kehamilan. Diharapkannya ya, di sini ada gambaran mengenai sel telur yang masuk ke dalam setelah terbentuknya zigot, dia akan masuk ke dalam rahim, yang mana di sini akan muncul slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya ya. Di sini dia akan berada di dalam rahim. Kenapa saya sebutkan di sini? Ada beberapa jenis mikronutrien seperti zinc, selenium, vitamin D dan hal yang lain-lainnya. Di sini pentingnya mikronutrien berperan di dalam zigot tersebut di dalam rahim. Dia seakan-akan seperti lem atau perekat yang menempel pada rahim. Jadi di sini pentingnya mikronutrien sebagai pencegah pendarahan atau implantation tadi ya, sehingga sang zigot bisa berada pada rahim yang tepat. Karena banyak kasus pendarahan, kemudian kasus hamil di luar rahim dan lain-lainnya, karena apa tadi, zigot itu tidak menempel pada dinding rahim dengan tepat. Jadi fungsinya zat-zat gizi itu adalah menarik zigot tersebut supaya rekat pada rahim dengan benar dan kuat di dalam rahim. Makanya kadang-kadang kalau lagi hamil sering diberi obat penguat kandungan ya, padahal sebenarnya isinya adalah zat-zat mikro tersebut. Jadi penting sekali kita ketahui hal tersebut. Makanya kalau remaja putri itu pola makannya baik, kebutuhan gizi yang selama ini dikonsumsi terpenuhi dengan baik, sehingga harapannya bila nanti dia sebagai calon ibu yang sudah mumpuni, sudah saatnya menjadi calon ibu yang sudah masanya sudah tepat, dia akan menjadi seorang calon ibu yang sehat dan tidak akan mengalami berbagai macam kendala selama kehamilan. Harapannya seperti itu, sehingga nanti para generasi juga muncul generasi-generasi yang sehat. Oke, kita selanjutnya adalah mengenai macam dan sumber mikronutrien. Ini saya sebutkan hanya ada beberapa jenis saja. Jenis mikronutrien cukup banyak ya, tapi di sini saya coba yang lebih dominan ya, mengenai zat besi. Jadi di sini zat besi paling banyak di dalam tubuh manusia, dibutuhkan paling banyak di dalam tubuh manusia dan hewan, dan kita dapatkan sumbernya dari makan hewani khususnya ya, termasuk hati, daging sapi, sereal, juga jenis-jenis kacang-kacangan dan juga sayuran hijau ya. Kebutuhannya tadi sudah dijelaskan dari pemateri sebelumnya per kategori usia. Kemudian zinc juga merupakan unsur penting di dalam berbagai enzim yang membantu menjaga integritas struktural protein dan juga membantu ekspresi gen, di mana sumber makanan terdapat pada makanan hewani juga, terutama pada daging, hati, kerang, dan telur, terutama jadi jenis-jenis makanan pada makanan laut ya, dan juga makanan hewani lainnya. Yodium juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan neonatal. Ini juga bersumber pada makanan dari laut. Dan yang selanjutnya yaitu selenium, diperkirakan memiliki sifat antioksidan serta peran dalam fungsi seluler, kemudian pemeliharaan otot, kesuburan, serta pencegahan kanker. Dan lagi-lagi makanan didapatkan kebanyakan dari makanan hewani dan juga makanan laut. Jadi pada intinya mikronutrien ini lebih banyak pada makanan yang dari hewani dan juga makanan laut, serta sayur-sayuran yang berwarna hijau dan juga kacang-kacangan. Selanjutnya adalah mengenai mikronutrien yang bisa mencegah kasus anemia, karena kita tadi selama ini membahas dari awal mengenai anemia. Oke, ini adalah batasan anemia ya, supaya kita tahu, supaya kita tidak dibilang mengalami kekurangan
hemoglobin dalam tubuh kita batasannya adalah minimal tidak lebih tidak kurang dari angka 11 gram ataupun 12 gram per desiliter ya. Jadi kita harapkan seperti ini sehingga kita mampu menstabilkan kadar Hb dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah mengenai tahapan perkembangan anemia defiensi besi. Di sini kita harus tahu prosesnya, karena kenapa saya sebutkan kita harus tahu prosesnya. Belum tentu pada perkembangan dia tahapan-tahapan itu bisa menjadi anemia, ada 3 tahap. Yang pertama adalah resiko tinggi defiensi besi. Biasanya di sini pada tahap pertama secara global secara globalnya bisa kita sampaikan bahwa orang tersebut dia sebenarnya sudah berkurang kadar Hb-nya di dalam sumsum tulangnya ya, sudah terjadi penurunan ya pada hati ataupun sumsum tulang ya, sehingga kadar Fe sudah turun ya, tetapi dia masih merasa nyaman, dia masih bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal sebenarnya kadar Hb-nya sudah turun di dalam tubuhnya ya. Kemudian tahap yang kedua ya, pada tahap kedua ini pun dia sebenarnya mulai ada beberapa gejala ya, yang mana dia di sini kadar Hb-nya sudah mulai menurun ya, tetapi karena sebagian besar tubuhnya masih bisa menetralisir ya, jadi sehingga dia masih bisa dalam kadar Hb-nya masih dalam batas normal, tetapi dia sebenarnya sudah mengalami anemia, tetapi belum tampak, dan dia akhirnya masih bisa beraktivitas ya. Nah, untuk yang terakhir pada tahap 3 inilah yang benar-benar kadar Hb-nya sangat-sangat turun, dan ini sudah sangat berkurang ya. Kita lihat pada gambar di sini, pada bagian atas sudah banyak kadar Hb-nya sudah banyak yang berkurang dan berwarna pucat ya. Kita bisa lihat di gambar di atas pada poin 3 tersebut. Jadi pada kondisi anemis sebenarnya kita, walaupun kadar Hb kita sebenarnya masih dibilang normal, tapi sebenarnya ada beberapa zat besi yang dia berada di dalam tulang, sumsum tulang itu sudah berkurang, sehingga kita harus hati-hati, karena tanpa kita sadarin bila asupan makan kita juga kurang, itu juga akan semakin berkurang dan bisa menyebabkan sampai pada tahapan yang ketiga tersebut kita benar-benar mengalami penurunan kadar Hb kita. Oke, ini ada global pada besar. Kita lanjut slide selanjutnya saja, yaitu pada dampak kekurangan zat gizi mikro termasuk zat besi. Ya, pada tabel di sini kita lihat pada beberapa hal yang bisa menyebabkan permasalahan gizi. Di samping kanan ada beberapa zat gizi, vitamin A, zat besi, yodium, juga zinc. Pada iron ya, pada zat besi, hampir semua bila kita kekurangan zat gizi tersebut, permasalahan gizi muncul ya, terutama adalah daya imunnya jadi turun sehingga sering sakit, kemudian selalu absen dalam masa-masa sekolah ya, ini pada poin kedua. Kemudian terjadi pertumbuhan yang terhambat pada tinggi badannya, yaitu terjadi pendek, kemudian adanya dia secara akademik dia juga tidak bisa menonjol, dan juga IQ-nya juga otomatis tidak bisa mengikuti teman-teman yang mempunyai mempunyai tubuh atau zat kadar Hb pada tubuhnya normal. Jadi bila orang-orang yang anemis dengan yang tidak, biasanya prestasinya lebih banyak yang lebih terdukung pada orang-orang yang tidak anemis. Jadi kalau orang anemis otomatis dia kan sering lupa, sering pusing ya, sehingga IQ-nya pun juga mengikuti penurunan. Jadi di sini kalau kita lihat dari kekurangan zat gizi mikro, kalau zat besi itu sudah berdampak berkurang pada dalam tubuh kita, beberapa konsekuensinya kita akan mengalami beberapa hal permasalahan gizi dan juga permasalahan yang lain pada tubuh kita. Oke, slide selanjutnya, bagaimana sih ningkatin konsumsi makanan? Jadi kita harus, supaya zat besi ini meningkat di dalam tubuh, kita harapkan teman-teman semuanya bisa secara rutin memakan
makanan yang mengandung zat besi HEM, yaitu kita dapatkan dari daging, unggas, ikan, dan makanan asal laut ya. Alhamdulillah di sini kita untuk di wilayah Pangkalambun tidak akan ada masalah ya sebenarnya, karena makanan ini mudah didapatkan ya, sekitar kita mudah didapatkan dari makanan ikan, karena kita juga wilayah yang dilalui das ya, daerah aliran sungai dan juga dekat laut juga, jadi sebenarnya tidak akan ada masalah selama konsumsinya benar. Kemudian kita juga harus meningkatkan penyerapan zat besi itu dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, yaitu terdapat dari buah-buahan dan sayur. Jadi kalau kita ingin meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh kita, kita harus imbangi dengan konsumsi vitamin C yang cukup dengan sesuai kebutuhan dalam tubuh, sehingga zat besi yang kita konsumsi mudah terserap di dalam tubuh kita. Serta juga beberapa makanan yang difermentasi juga mampu membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Contohnya tahu tempe itu juga bagus sekali untuk dikonsumsi. Oke, slide selanjutnya. Ya. Pada kondisi normal zat besi itu kita konsumsi. Bila kondisi tubuh kita tidak anemis, zat besi yang kita konsumsi mampu terserap sebanyak 25%. Tetapi bila kita kondisi kita anemis, penyerapannya sangat membutuhkan lebih banyak lagi. Jadi harus lebih 35%. Itu kalau kita konsumsi makanan yang dari hewani. Tetapi kalau kita mengkonsumsi makanan yang dari non hewani atau nabati, penyerapannya hanya 1-5% saja. Jadi memang kita upayakan makanan yang menaikkan kadar Hb dalam tubuh adalah lebih baik dari makanan yang mengandung hewani. Dan ini juga harus didukung dengan ditambah dengan makanan yang mengandung vitamin C, kalsium dan serat juga kita harus perhatikan, karena kalsium juga akan mampu menghambat penyerapan Fe. Maka dari itu kita harapkan bila mengkonsumsi suplemen yang mengandung kalsium tinggi, diharapkan ada jarak untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung Fe atau suplemen yang mengandung Fe. Itu harus ada jaraknya ya. Oke, ini adalah program pemerintah yang saat ini sedang dijalankan. Saya yakin adik-adik para peserta di sini yang hadir ya pada Remaja Putri. Halo, kami menyapa dari Dinas Kesehatan, dan ini adalah program nasional dan juga program yang harus dijalankan kepada adik-adik semuanya. Khususnya kami juga para wanita usia subur diharapkan mampu mengkonsumsi 1 tablet tambah darah selama 1 pekan ya. Kemudian dalam setahun kurang lebih sebanyak 52 tablet. Ini diharapkan. Slide selanjutnya supaya teman-teman bisa melihat gambar dari tablet tambah darah yang saat ini menjadi program nasional. Ya, oke. Di sini gambar tabletnya sudah jelas, dan adik-adik semuanya alhamdulillah bagi yang rutin mengkonsumsinya, insya Allah kekurangan zat besi dalam tubuh bisa ditangani. Kemudian ini diminum sebanyak 1 tablet 1 pekan ya sepanjang tahun, khususnya untuk remaja putri dan WUS. Jadi kalau misalkan kita masih merasa wanita usia subur, kita harapkan bisa mengkonsumsi. Alhamdulillah saya pun secara pribadi mengkonsumsi ini karena saya merasa juga ada beberapa hal yang menurut saya juga termasuk yang anemis, karena saya konsumsi makanan hewaninya juga berkurang. Tapi alhamdulillah untuk makanan yang lain tetap terkonsumsi dengan baik. Kemudian sebanyak 90 tablet 90 butir untuk ibu hamil tetap harus berjalan, yaitu selama kehamilannya, jadi itu minimal 90 tablet. Kemudian juga pemberian ini kita harapkan berada pada fasilitas pelayanan kesehatan, juga institusi pendidikan, khususnya teman-teman di sekolah ya, program UKS-nya bisa berjalan dengan baik, sehingga pemberian tablet tambah darah ini bisa berjalan pada program di institusi pendidikan, dan juga teman-teman mungkin di tempat wilayah tempat kerja ya, mungkin yang di pabrik-pabrik ya, ini juga harus kita perhatikan sebenarnya ya. Kemudian
Kita untuk WUS ada gerakan pekerja perempuan sehat produktif atau GP2SP di tempat kerja. Ini juga harus ada pemberian secara rutin dan minum secara rutin untuk tablet tambah darah, dan untuk ibu hamil biasanya kita bagikan di puskesmas ataupun klinik saat sang ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya. Dan ini tadi sudah dijelaskan di pemateri pertama, ternyata banyak produk-produk di masyarakat yang sudah memfortifikasi makanan, bahan-bahan makanan yang sudah difortifikasi dengan yang mengandung zat besi, dengan harapan ya kalau konsumsi zat besi sama dari makanan yang alami yang hari-hari dikonsumsi itu tidak maksimal didapatkan, tetapi makanan yang berada di makanan hari-hari yang dikonsumsi sejenis beras atau jenis tepung-tepungan yang sudah difortifikasi tadi bisa tetap memberikan asupan asupan